Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Please allow me to introduction myself. My name is Anullah Firdaus. I am a student with the registration number NPM 25311095. Currently studying in the Information System Program under the Faculty of Engineering and Computer Science. Berikut adalah penjelasan mengenai lingkungan dan budaya perusahaan. Lingkungan eksternal dan perusahaan. Yang pertama, lingkungan eksternal mencakup semua kejadian di luar perusahaan yang dapat memengaruhi atau mempengaruhinya. Dan kalau perusahaan lingkungan adalah tingkat di mana lingkungan umum dan khusus perusahaan berubah. Lingkungan yang stabil memiliki laju perubahan yang lambat. Dan kalau lingkungan dinamis memiliki tingkat perusahaan yang cepat. Teori keseimbangan bersela menyatakan bahwa perusahaan melalui periode stabilitas yang panjang dan perubahan yang bertahap. Periode ini diikuti oleh periode singkat yang dinamis, perubahan mendasar, dan kemudian keseimbangan baru. Kompleksitas lingkungan. Kompleksitas lingkungan yaitu ada kompleksitas lingkungan sederhana, mencakup beberapa faktor seperti industri buku harian, dan lingkungan yang kompleks yaitu mencakup banyak faktor seperti bisnis komputer pribadi atau PC. Terus ada kelangkaan sumber daya, ketidakpastian. Kelangkaan sumber daya adalah kelimpahan atau kekurangan sumber daya organisasi yang penting dalam lingkungan eksternal. Ketidakpastian adalah sejauh mana manajer dapat memprediksi perubahan dan tren eksternal mana yang akan mengaruhi bisnis mereka. Terus ada tingkat ketidakpastian lingkungan. Tingkat rendah terjadi ketika perubahan kompleksitas lingkungan berada pada tingkat rendah dan kelangkaan sumber daya juga rendah. Manajer merasa yakin dapat memahami, memprediksi, dan bereaksi terhadap kekuatan eksternal. Komponen lingkungan umum. Lingkungan umum terdiri dari 4 komponen utama yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung. Yang pertama, ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menciptakan lingkungan yang menguntungkan untuk pertumbuhan bisnis karena konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan. Terus, memengaruhi keputusan bisnis dasar. Manajer memindai lingkungan ekonomi, statistik ekonomi, dan identik kepercayaan bisnis yang menunjukkan tingkat kepercayaan manajer tentang pertumbuhan bisnis di masa depan. Yang kedua, teknologi. Meliputi pengetahuan alat dan teknik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Terus perubahan teknologi membantu perusahaan menyediakan produk yang lebih baik dan menghasilkan produk lebih efisien. Teknologi harus digunakan secara efektif untuk meningkatkan produk atau mengurangi biaya. Yang ketiga, tren sosial budaya. Meliputi karakteristik demografis
perilaku umum, sikap dan kepercayaan orang-orang dalam suatu masyarakat. Perubahan karakteristik demografis memengaruhi cara perusahaan mengatur bisnis mereka. Perubahan perilaku sikap dan keyakinan memengaruhi permintaan akan produk dan layanan bisnis. Keempat, komponen politik hukum. Perilaku bisnis diatur oleh undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan. Manajer harus mengetahui undang-undang, peraturan, dan kemungkinan tuntutan hukum yang dapat memengaruhi bisnis mereka. Itu dia penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.